Oke, sekarang kita masuk di dasar prinsip spektrofotometer UV vis. Dasar prinsipnya di sini ada dua ya anak-anak ya, perhatikan baik-baik. Ada dasar prinsip, ada prinsip kerja. Kalau dasar prinsip ini secara teoritisnya banget gitu ya. Secara teoritis spektro itu kayak mana sih kak gitu. Dasarnya itu apa sih kak? Itu namanya dasar prinsip. Tapi kalau prinsip kerja itu tuh betul-betul yang berhubungan dengan alatnya gitu, kayak apa dimasukin kemana gitu-gitu ya guys ya. Nah, untuk dasar prinsip spektro itu adalah didasarkan pada interaksi. Interaksi apa kak? Interaksi radiasi gelombang elektromagnetik dengan molekul. Ya, jadi ingat kata kuncinya adalah interaksi antara radiasi gelombang elektromagnetik, dalam hal ini adalah ya sinar UV dan sinar visible ya, dengan molekul. Jadi ingat kalau spektro itu molekul, kalau AAS itu atom. Jadi kalau spektro itu molekul ya anak-anak, kuncinya itu kalian harus menggunakan kata molekul gitu, oke? Nah, ketika molekul dikenai cahaya pada panjang gelombang UV, ingat panjang gelombang UV itu 200 sampai 400 nanometer, ataupun panjang gelombang visible yaitu 400 sampai 800, elektron pada orbital ikatan. Orbital ikatan ini kita kenalnya sebagai ground state ya, atau ya intinya dia adalah ground state. Kalau kita gambarkan itu anggap saja ini dia orbital ikatannya, ini awalnya ini namanya ground state ya. Ya, orbital awalnya ini, orbital ikatan awalnya ini adalah misalnya apa ya anak-anak ya, misalnya pi. Nah, orbital pi. Nah, orbital pi itu dikenai cahaya misalnya ya, cahaya visible misalnya. Dan berarti kan dia akan menyerap tuh, diserap energinya ya, cahaya tersebut diserap dan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini akan tereksitasi gitu anak-anak. Jadi di elektron yang ada di sini itu akan apa ya, apa di loncat gitu guys ke sini. Nah, apa ini kak? Ini namanya excited state, atau apa namanya ya, orbital yang ini, orbital apa namanya aku lupa ya intinya guys, intinya ini adalah orbital pi bintangnya gitu. Jadi anggap saja ini pi, ini rumah asalnya pi, rumah yang dituju karena gara-gara dia menyerap energi adalah pi bintang. Jadi dari pi ke pi bintang kayak gitu. Jadi kalau guru biasanya sebutannya ya ground state ke excited state gitu ya guys ya, berpindah elektronnya dari situ ke situ anak-anak. Nah, banyaknya energi yang diserap, ini kan tadi menyerap tuh, menyerap, banyaknya energi yang diserap oleh elektron ini berbanding lurus dengan konsentrasi ya. Oleh karena itu, semakin banyak yang diserap, jadi absorbansi yang semakin tinggi, itu konsentrasi juga akan semakin tinggi. Nah, ini dibunyikan atau didasari oleh hukum apa? Hukum Lambert-Beer gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, untuk prinsip kerja spektrofotometer UV vis itu adalah seperti ini. Jadi apabila ada cahaya dari sumber cahayanya ada dua, bisa deuterium, ini lampu deuterium ini untuk UV ya, dan lampu wolfram atau tungsten ini untuk yang visible. Oke, visible ini untuk sampel-sampel yang berwarna ya anak-anak ya. Tapi kalau sampelnya nggak berwarna itu UV lampunya ya. Jadi seberkas cahaya dari deuterium atau wolfram menuju ke monokromator ya, monokromator, sehingga cahaya akan berubah. Berarti ya cahaya yang dari deuterium maupun wolfram tadi berubah menjadi monokromatis. Jadi anggap saja awalnya ini deuterium maupun wolfram itu cahayanya awalnya cahaya putih anak-anak ya, cahaya putih atau kita kenal dengan polikromatis. Cahaya polikromatis dilewatkan melalui monokromator sehingga keluarnya itu akan membentuk monokromatis. Jadi yang awalnya poli, gara-gara lewat monokromator dia sekarang jadi mono. Nah, cahaya monokromatis ini mengenai sampel ya. Cahaya monokromatis ini akan mengenai sampel sesuai dengan panjang gelombang yang sudah diatur sebelumnya. Jadi nanti sinar monokromatis itu yang mengenai sampel itu yang sesuai dengan yang kita atur. Misal di komputer kita atur 400 berapa tadi?
470 nanometer. Nah, maka nanti keluarnya ya sebagai 470 nanometer yang lolos gitu anak-anak ya, yang mengenai sampel yang 470. Kalau yang lain yang nggak terserap begitu ya. Ini 470 yang bakal diserap oleh sampel, yang mana sampelnya ini ditaruhnya di kuvet ya. Oh ya, untuk monokromatornya tadi dia bisa prisma, bisa grating ya, jenisnya ada 2. Nah, setelah sampel itu menerima cahaya apa ini namanya, radiasi elektromagnetik namanya ya, cahaya monokromatis dari monokromator itu menyebabkan molekulnya itu tereksitasi, betul ya, dari ground state menuju ke excited state. Nah, banyaknya cahaya yang diserap itu nanti kan cahayanya kan diserap ya, betul ya, diserap sehingga dia bisa pindah dari bawah ke atas, betul. Nah, untuk cahaya yang enggak diserap atau namanya adalah cahaya yang diteruskan, ini akan dideteksi oleh detektor gitu ya. Nah, cahaya yang diteruskan ini akan dideteksi oleh detektor. Tapi kan Kak, yang dibaca oleh alat spektro itu kan cahaya yang diserap. Kenapa di sini malah yang diteruskan yang dibaca? Betul. Jadi yang dibaca di alat spektro itu adalah cahaya yang diteruskan, guys ya. Namun nanti pada saat di read out ini sudah dikonversi oleh komputer membentuk ABS ya, absorbansi atau cahaya yang diserap gitu. Jadi bukan lagi transmitansi ya. Transmitan itu adalah cahaya yang diteruskan. Jadi meskipun dia terdeteksi di detektor di sini masih dalam bentuk transmitan, namun pada saat dia sudah masuk di komputer atau read out, ini dia sudah jadi absorbansi gitu guys ya. Oke, nah dia menggunakan rumus ya. Nanti di teori kalian belajar bagaimana cara mengkonversi transmitansi yang di sini berubah jadi absorbansi yang di sini. Oke? Gitu. Ya, jadi kayak gitu ya pekerjaannya ya. Jadi kalau kita ulang adalah apabila ada cahaya polikromatis yang berasal dari sumber cahaya baik itu deuterium maupun wolfram atau tungsten akan menuju ke monokromator sehingga berubah menjadi cahaya monokromatis. Nah, cahaya monokromatis tersebut mengenai sampel dan akan diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Nah, terus cahaya yang diteruskan atau yang enggak terserap gitu ya, cahaya yang enggak ikut terserap itu akan diteruskan ke detektor, akan dideteksi oleh detektor ya. Nah, di dalam detektor di sini akan berubah dari sinar cahaya menjadi listrik. Ya, dari sini jadi awalnya cahaya jadi listrik. Nah, listrik inilah yang akan dibaca oleh readout atau komputer dan dikonversi dari transmitansi ke absorbansi. Ya, ini namanya transmitansi ke absorbansi. Kayak gitu ya anak-anak ya. Oke deh. Gitu guys, semoga bisa dipahami ya.